Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Badan Melu Kirian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 18 Juli 2022 mengawali minggu ini dan mengawali candle minggu ini dan dengan IHSG yang masih terlihat kurang spread, naik cuma 0,11%, dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Social Base di deskripsi dan teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Seperti biasa langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Cuma ini saya bikin konten agak awal ya, 16.42. Jadi mungkin ada data-data yang belum keluar nanti, seperti broker summary dan lain sebagainya. Jadi ya mohon maaf seadanya dulu karena kebetulan nanti saya ada acara. Jadi transaksinya masih belum terlalu besar ya, 10,8 triliun dengan pergerakan asing masih belum muncul di RTI bisnis, dan langsung aja kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ini saya pakai OLT Sekuritas yang kebetulan datanya sudah keluar. Yang pertama ada DMR 35 miliar, lalu Alfamart 33 miliar, BBS 33 miliar, Adaro 30 miliar, Harum 22,5 miliar, Pegas 22 miliar, Telkom 19,3 miliar, Astra 17 miliar, Unilever 17 miliar, Saratoga 15 miliar, INDF 12 miliar, CTRA 11,2 miliar, ICBP 9,7 miliar, dan Goto 9,5 miliar. Kalau kita lihat saham-saham komoditas mulai dimasukin asing lagi ya. Asing mulai ngambil barang dari beberapa saham-saham batubara. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBRI 183 miliar, Bank Mandiri 150 miliar, BBCA 102 miliar, Agro 33 miliar, Antam 33 miliar, MDK 30 miliar, KLBF 26 miliar, BBB 22,8 miliar, Film 14,6 miliar, BBNI 14,3 miliar, Mika 11,7 miliar, dan TBIG 9,7 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang sebenarnya pergerakannya pun masih belum signifikan. Kenapa? Karena ya masih sama aja, kita berada di dalam 6.800 dan 6.500. Dah itu angka krusial IHSG saat ini. So far kita masih bertahan dengan support minor di 6.600 dan resisten minor di 6.750. Tapi selama tidak jebol 6.800 atau jebol 6.500, pergerakan IHSG bakalan hanya gini-gini aja dan cenderung ke saham-saham kecil yang bergerak. Nah, kalau kita lihat update-nya, IHSG masih dalam uptrend channel walaupun dia terlihat sudah close di bawah MA200 yang artinya itu kurang oke. Cuman kalau kita lihat masih belum ada lower low dari IHSG. Jadi kalau kita pakai di moving average ya, dia udah patah trend tapi belum ada lower low. Tetap dua angka itu tadi yang bakal jadi area krusial, trigger kuat buat IHSG 6.800 atau 6.500. Saya pun belum tahu dia bakal breakout atau bakal breakdown. Cuman so far kalau kita lihat akhir-akhir ini asingnya keluar terus, itu mungkin jadi indikasi kurang enak. Antara bakal ditahan terus-menerus di range ini atau bakal dijebol 6.500 atau segera dijebol 6.800, tidak ada yang tahu. Yang jelas selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang pergerakan market hanya akan di situ, saham-saham dengan beta 1 bakalan sulit untuk bergerak seperti big cap, big bang dan lain sebagainya. Itu bakal sulit untuk bergerak. Tapi nanti kalau udah breakout 6.800 atau breakdown 6.500 bakal ada pergerakan yang signifikan lagi. Sedangkan untuk support minor ada di 6.600, itu bisa digunakan buat support. Hari ini juga kesentuh di sana lalu rebound. Dan resisten minor di 6.750. Kalau break itu bakal cakep seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja dan mulai kelihatan kalau flow mulai berpindah. Dana-dana, uang-uang tuh mulai berotasi. Saya lihat sih hari ini
mulai ada yang masuk ke properti sama bank-bank mini ya, di mana bank mini itu juga ada corporate action lagi harus 3 triliun di akhir tahun, makanya banyak yang mulai red issue. Mungkin sepinya market ini dimanfaatkan mereka untuk mencari modal seperti itu. Jadi ya sama batasi resiko. Ini kayak terulang tahun 2021 zaman-zaman di sini ya. Apakah bakal terulang lagi? Kita sideways selalu bullish, gak ada yang tahu. Yang jelas selalu batasi resiko, gunakan area-area krusial tadi. 6.800 dan 6.500 untuk trigger kuatnya. Cuman memang buy structure IHSG sudah dalam fase downtrend, buy trend menengahnya. Tapi toleransi akhir ada di 6.500. So, batasi resiko di sana. Itu untuk IHSG, langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas agro. Ini muncul di net sell hari ini. Yang nggak bisa ngikutin BRIS ya sepertinya. Oke, hari ini agro turun 2,7% dengan candle yang solid, tidak ada perlawanan dan volume yang sangat besar. Ini kurang enak kalau menurut saya view-nya untuk agro ya. Beda sama BRIS. BRIS itu kayak ada isinya naiknya. Ini saya buka BRIS coba. Nah, naiknya bagus untuk BRIS, kayak ada sesuatu, sedangkan untuk si agro itu naiknya kemarin tuh kayak cuman ngikutin doang. Jadi yang ada proyekan tuh si BRIS, tapi ini dia ngikutin dan cenderung dipakai buat TP-TP-an, copet-copetan lah di sini. Nah, hari ini agro turun lagi 2,7% dengan candle yang cukup solid dan volumenya besar banget. Ini nggak tahu rebalancing atau volume beneran. Kalau kita cek di intraday itu adalah volume bukan rebalancing sepertinya ya. Ya, bukan di pre-close volumenya. Jadi saya rasa itu transaksi biasa. Artinya ada buangan yang cukup signifikan di hari ini. Terakhir saya bahas agro, itu waktu dia naik 12 Juli. Lalu saya bilang jangan dikejar, tunggu retrace dulu. 13 Juli dia open high, sell on strength, dan dia melemah sampai 0,618. Itu di area 705 sampai 695. Cuman kalau saya lihat TA-nya sih ya, bagusan si BRIS kalau teman-teman pengen beli ya. Ini kelihatan banget kalau ini kurang enak untuk si agro ini. Kayak cuman apa ya, nggak tahu. Saya ngelihatnya di chart kayak cuman di gorengan aja, nggak ada apa ya, nggak ada sesuatunya di dalam. Nih kelihatan volume tarikan besar, tapi buangannya gede-gede. Di cover lagi, dibuang gede lagi. Jadi kayak cuman buat tektokan aja ngikutin BRIS yang baru naik. Cuman dia nggak ada yang tahu ya, nanti kita lihat aja. So far agro sudah membentuk higher low untuk saat ini ya di area 685 sampai 705. Itu di Fibonacci 0,618. Cuman kita tinggal melihat nanti higher high-nya. Nah, high dari agro itu ada di sini 865 saat ini, yang dimana kalau dia berhasil breakout 865 itu bakal cakep. Tapi kalau gagal breakout ada potensi ini adalah dead cat bounce. Untuk sekarang kalau kita pakai view yang lumayan besar ya, agro ini masih ranging di sini. 865 sampai 605. Sisi bagusnya dia sudah tidak lower low, cuman dia masih butuh higher low, higher high untuk konfirmasi. Jadi yaitu area krusial adalah di dua ini. Bahkan kalau misalkan ya agro turun sampai 600 itu masih gak jelek buy TA. Karena bisa jadi dia bikin double bottom 1, bottom 2. Nah, kayak gini. Tuh kalau sampai ke 600 lagi, cuman kalau dia sampai jebol 600 itu baru jelek. Karena artinya ini dead cat bounce untuk turun lebih dalam. Jadi ya batasi resiko. Untuk support resisten minor, area kuat di tengah bisa gunakan Fibo ini 765, 735, 700, 660. Sedangkan untuk rangingnya ada di 6865 sampai 605. Kalau break 865 dia bakal bagus, upside-nya saya rasa bisa lumayan ya. Bahkan mungkin bisa sampai sekitar 1000 kalau dia berhasil breakout dari 865. Bisa gini ya, cup and handle, target sekitar 1100-an. Tapi kalau dia jebol dari 605 bisa ke 500-an. Jadi ya batasi resiko. Dilihat dalamnya pada saat naik distribusi, turun juga distribusi, tren masih distribusi. Saya rasa masih kurang oke. Ini yang saya maksud juga kurang oke dari si agro. Kalau teman-teman pengen ngikutin, siapa tahu mereka bullish lagi, saran saya sih lebih baik, lebih oke flow-nya si BRIS daripada si agro. Itu kelihatan ada isinya kok tarikannya si BRIS itu. Entah nanti ceritanya apa, di belakang berita bakal muncul. Cuman so far saya lihat naiknya lumayan bagus untuk si BRIS. Nah itu untuk agro, sama yang penting batasi resiko aja. Lanjut coba kita
cek masih yang dijualin asing ya. Saya pengen bahas BBYB, ini juga bank mini, salah satu bank mini atau bank digital. Dan kalau kita lihat baru rame banget yang bahas BBYB ini. Serius rame banget yang bahas. Oke. Hari ini BBYB naik 4,25% dengan candle yang tidak terlalu solid, ada shadow sedikit ya, walaupun bodinya juga kecil, dan volume yang kalau saya lihat bagus, dia spreadnya mengecil, volumenya juga mengecil, artinya ini cakep kalau menurut saya. Ini salah satu saham yang modal intinya belum sampai 3 triliun, jadi ada potensi dia mau right issue lagi. Dan kalau saya lihat untuk sekarang ada potensi bottoming dari si BBYB. Nah, sebelum kita bahas pergerakan kecil, kita bahas pergerakan besar dulu, di mana terakhir BBYB ini dia uptrend ketika dulu 2021 ya. Dia uptrend zaman-zaman apa ya, bank digital berjaya lah, di uptrend puncaknya sampai 2800, dan setelah itu dia divergen, koreksi, nih divergennya, nggak ada di daily. Akhirnya dia sempat konsolidasi cukup lama, bikin orang PHP ya, membentuk symmetrical triangle, dan sayangnya dia breakdown ke bawah. Since dia breakdown ke bawah, apalagi dia jebol dari 1900 ya, view BBYB sudah menjadi downtrend. Karena pertama dia patah uptrend, kedua by structure dia ada lower high dan lower low ketika dia jebol 1900 seperti itu. Nah, setelah itu BBYB memulai fase downtrendnya. Ini ya, kita bisa tarik garis seperti ini. BBYB membentuk downtrend channel terus menerus turun dan sekarang ada di area yang cukup kuat. Nah, ini dulu area konsolidasinya ya, di area 1200 sama area 1000 itu pada saat sebelum naik lagi, dan sekarang dia kesentuh. Di situ BBYB membentuk bullish divergence di mana harga ke bawah sedangkan indikator ke atas. Artinya penurunan terakhir ke 900 itu tidak didukung oleh market. Makanya dia berhasil membuat pattern reversal, candle reversal. Di sini ada bullish harami ya. Ini tanggal 4 Juli dan 5 Juli, dan dia berhasil breakout dengan volume besar haraminya dan naik sampai sekarang. Nah, untuk sekarang bagaimana Mas BBYB? Saya rasa yang jelas BBYB masih pada dalam downtrend channel. Ini ya. Dia berada di downtrend channel, dan selama dia tidak breakout dari downtrend channelnya, itu BBYB masih saham downtrend. Jadi harus siap ketika trade di saham yang downtrend. Seperti itu. Artinya apa? Trailing stop harus ketat karena nggak bisa main hold di saham downtrend. Beda cerita kalau BBYB berhasil breakout 1475, itu bakal cakep karena itu resisten sebelumnya ya. 1475, 1480. Kalau misalkan berhasil break, dia bakal break high dan bakal ya masih break high doang sih. Cuman so far kalau kita lihat saat ini BBYB udah higher low higher high, di mana di sini ada higher low, lalu breakout high dan dia sudah higher high. Nah, tadi sempat saya tarik Fibo ketika kemarin dia break high, targetnya itu ada di sini 1365 sampai 1390, dan hari ini sudah kena. Saya rasa untuk resisten yang krusial dari BBYB adalah di sini 1480. Itu area kuat dan sepertinya tidak akan langsung di breakout satu kali tembak. Jadi mungkin ketika nanti kena 1480 dia bisa retrace dulu karena ini area kuat ya, dan membentuk inverted head and shoulder seperti itu. Posisi sekarang dia sedang di tengah-tengah antara 1480 dan juga 1185. Jadi lebih baik kalau teman-teman belum punya barang, wait and see dulu, masukin watchlist. Kalau nanti dia ada retrace dari 1480 bisa dilihat. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya barang, bisa dilanjutkan dengan pasang trailing stop seperti itu. So, batasi resiko dulu. BBYB bakal terkonfirmasi reversal kalau dia berhasil membuat inverted head and shoulder atau pattern reversal dan juga breakout dari downtrend channelnya. Untuk support area ada di 1250 sampai 1185, sedangkan untuk resist ada di 1450 sampai 1480. Dia sedang sideways di area situ. Belum ada higher low-nya, jadi lebih baik trade pendek dulu aja. Kecuali nanti sudah terkonfirmasi baru oke buat swing lagi. Dilihat dalamnya cukup menarik akumulasinya setelah kemarin dia dibuangin ya, di bottom mulai ada yang ngumpulin. Terlihat bandar movementnya tidak turun. Cuman satu hal yang menarik adalah foreign flow-nya dari si BBYB ini. Kita bisa asumsikan dengan data yang ada, asing masih terus di dalam BBYB. Artinya asing tidak keluar walaupun bandar movementnya turun.
seperti itu. Kalau mau lebih aman lagi bisa cek kepemilikan ya. Kalau memang asing dominan artinya ini saham bagus yang baru aja di markdown bisa naik lagi. Yang jelas batasi resiko gunakan angka-angka tadi. Itu untuk BBIB. Lanjut coba kita cek BTPS yang hari ini ARB tapi masuk di net buy asing. Oke. Hari ini BTPS turun 6,79% atau dia ARB ya dengan candle yang solid dan volumenya besar. Agak disayangkan ya. Sama sebelum kita bahas view kecil, kita lihat dari view besarnya dulu. Kalau kita lihat BTPS ini cenderung saham yang baru konsolidasi. Dia membentuk lower high tapi juga membentuk higher low nih. Ini kan last high-nya dia ya, ketika dia rally dari harga 1100 sampai harga 5000, lalu di sana dia tidak membuat high baru, koreksi Corona 2020 dan setelah itu dia rally sampai November, itu membentuk sebuah lower high. Cuman ketika kemarin dia bottom di 2200, itu dia juga membentuk higher low dan terakhir dia lower high lagi dan sekarang sedang kena di area trend line. Cukup menarik sebenarnya kalau memang ini view-nya valid symmetrical triangle ya. Artinya ada potensi BTPS bisa menguat minimal ke lower high-nya lagi atau ke downtrend channel-nya seperti itu. Cuman terlihat di bawah untuk sekarang volumenya masih belum bagus dan candle-nya masih belum bagus juga. Kelihatan kalau sekarang seller masih dominan ya, entah bara belum boleh jalan atau masih akum atau memang ini mau dibikin jebol ke bawah, nggak ada yang tahu. Cuman kalau dilihat dari volume ini seller masih dominan dan ya masih buy on weakness karena belum ada konfirmasi. Kalau teman-teman stylenya buy on weakness bisa cicil-cicil aja, nanti range-nya saya tarikkan. Tapi kalau teman-teman lebih suka tunggu konfirmasi bisa tunggu dia ketika membentuk konfirmasi. Nah, area buy dari BTPS itu ada di sini. Sekitar 2620 sampai 2880 tuh. Dan bahkan dia sudah closing di bawahnya. Tapi toleransi akhir BTPS boleh sampai 2200 karena buy structure turun sampai 2200 pun dia tidak lower low, jadi dia masih aman sampai ke sana. Tapi ya ini saham high volatility, jadi ya gocekannya bakal kuat. Yang penting batasi resiko aja buat si BTPS ini. Mungkin bisa dilihat nanti konsolnya di area ini ya. Siapa tahu dia mau konsolidasi di sini 2800 sampai supportnya 2500. Nah, siapa tahu dia konsol dulu baru breakout, itu nggak ada yang tahu. Cuma untuk sekarang saya rasa BTPS sudah berada di area kuatnya karena kena trend line, kena Fibo juga di higher low-nya. Dilihat dalamnya akumulasinya belum terlihat bagus kalau akhir-akhir ini ya. Tapi kalau kita lihat pakai bandar movement, terlihat barangnya masih belum habis dari tarikan terakhir. Saya ingat waktu di sini tuh akumnya bagus karena waktu itu juga saya view ya waktu di sini kalau teman-teman ngikutin tuh si BTPS tuh ya. Bisa tunggu konfirmasi dulu atau spekulatif buy kalau teman-teman suka spek buy. Yang penting sesuaikan dengan view masing-masing. Itu untuk BTPS. Lanjut coba kita cek kita masuk ke yang dibeli asing deh. ADMR sempat terlihat jebol tapi ada tarikan lagi ya. Gak usah kita bahas dulu, kita cari yang ada spread. Unilever, saya pengen bahas Unilever karena kalau menurut saya ini menarik. Unilever ini buy TA-nya ya untuk saat ini, TA dan akumulasinya bagus untuk si Unilever nih. Oke, hari ini Unilever naik 3,11% dengan candle yang solid dan volume yang belum terlalu besar. Kalau kita lihat ya pada saat ini Unilever ini sedang konsolidasi setelah kemarin dia rally naik dari harga 3.300 sampai harga 5.000 rupiah. Kejedot di 5.000 terus terlihat sideways dengan range 5.100 sampai 4.600. Itu range dari si Unilever. Nah,
Yang bagus dari sideways-nya adalah pertama volumenya kecil dan terlihat kalau di sana bukan distribusi tapi lebih ke akumulasi. Terlihat di volume buy yang bagus ya di sini kalau kita lihat Unilever, dan dibuktikan dengan broker summary-nya juga pada saat sideways Unilever pun terus diakumulasi. Buy TA juga saat ini bagus untuk view kecil, view besarnya pun juga bagus. Karena kalau nggak salah sudah di atas MA 200, di atas MA 50 juga, dan ini bahasanya tinggal tunggu sabar-sabaran aja. Nah, Unilever ini cakepnya kalau dia sudah breakout 5100 itu bakal bagus. Cuman sebelumnya ada 5030 dulu untuk menuju ke 5100. Tuh. Jadi ya kira-kira seperti ini. Untuk support krusial di 4600 dan amannya pakai closing karena sebelumnya pernah ke towel ini sampai 4550 tapi langsung ada mantul. Jadi amannya pakai closingan di Unilever. Sedangkan untuk resisten terdekat ada di 5020. Support selanjutnya ada di 4800. Jadi kalau kita petakan bisa seperti ini ya. Ini 4800 ada support. Terus habis itu 4600 ada support. Nah, terus resistennya ada di 5020 baru 5100. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau misalkan Unilever berhasil breakout tuh saya rasa bakal cakep karena dia berpotensi membentuk continuation bullish rectangle atau apapun itu. Yang jelas saya lihat ada potensi continuation dari si Unilever. Bahkan kalau kita lihat di monthly ya, ini bentuknya malah kayak flag. Kalau kita lihat di monthly. Nah, tinggal kita lihat kapan dia bakal breakout seperti itu. Kalau di weekly bentuknya kayak ascending bisa 1, 2, 3. Kalau di daily bullish rectangle atau ascending juga bisa. Yang jelas ini baru sideways dan kalau saya lihat dalamnya masih cakep. Jadi ya saya rasa ini tinggal sabar-sabaran aja seperti itu. Nah, kalau mau buy bisa buy on breakout atau buy on weakness di sekitar 4800 tadi supportnya. Kalau mau buy on breakout bisa tunggu Unilever breakout 5100 dengan target kenaikan. Kalau ini adalah kita pakai target konsolnya ya, target ke sini sekitar 5500 tuh. Tapi kalau kita pakai continuation, targetnya adalah di sini sekitar 6600. Saya lebih suka yang continuation kalau dilihat dari flow dan juga konsolnya ya. Tapi ya itu yang penting batasi resiko aja. Mei sampai Juli dia sideways ya, tinggal sabar-sabaran aja. Cuman so far saya rasa Unilever masih sangat bagus untuk saat ini. Yang penting sama batasi resiko aja. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek CTRA. Nah, ini salah satu yang hari ini mulai kemasukan duit, CTRA ini. Saya nggak tahu nanti Indian bakal seperti apa CTRA, cuman kalau dilihat hari ini flow-nya bagus. Itu yang pertama, walaupun isunya bakal naik suku bunga dan lain sebagainya. Itu saya juga masih belum tahu karena konfirmasinya ya bakalan dari BI, Bank Indonesia. Cuma untuk saat ini entah kenapa saya lihat flow-nya CTRA ini cakep. Nih ya, kelihatan di volume yang besar juga. Dan ternyata asingnya juga net buy hari ini. Oke, hari ini CTRA naik 4,24% dengan candle yang cukup solid, shadow 1 tick, dan volume yang cakep. Terlihat CTRA ini koreksi, dia sedang berada dalam pattern besarnya. Mungkin bisa kita lihat ini lebih ke descending triangle. Descending triangle bisa 1, 2, nah ini baru mau yang ketiga. Jadi 1, 2, nah ini baru mau yang ketiga. Atau bisa kita lihat juga seperti bullish flag gitu bisa juga. Cuman kalau dilihat dari volumenya ya, saya rasa lebih ke arah yang descending triangle. Cuman saat ini terlihat ada upside dari si CTRA dan ini adalah area yang sangat low risk untuk si CTRA ini selama dia nggak jebol area 800. Arahnya CTRA adalah ke atas. Tapi kalau dia jebol sampai 800, lebih baik cut loss tanpa toleransi karena dia targetnya bisa lumayan dalam. Itu untuk view besarnya. Untuk view kecil saat ini saya melihat ada potensi terjadinya falling wedge di sini. Dan kalau falling wedge itu targetnya di sini ya, 885 di wedge-nya dimulai 885 sampai 895.
itu. Nah, konfirmasinya adalah ketika CTRA breakout 865. Kalau berhasil break dari 865, targetnya 885 sampai 895 dulu tuh. Kalau misalkan berhasil break lagi baru ke 935. Mungkin nanti bakal seperti ini, dia ke sini dulu, habis itu turun bikin kaki kedua atau higher low baru ke target sekitar 965. Menuju Fibo 0,5 dan juga area kuat dari CTRA karena sebelumnya di sini support. Seperti itu. Barangkali teman-teman ada yang punya barang bisa sesuaikan porsi, siapa tahu mau dijemput kalau posisinya nyangkut, atau kalau baru mau buy bisa gunakan view ini dengan cut loss di bawah Rp800. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau kita lihat juga flow-nya tidak terlalu oke sebenarnya. Kemarin terjadi buangan yang masif tanggal 20 Juni. Tapi ya so far masih oke. Dan kalau saya lihat dari volumenya hari ini mulai jamik. Kayaknya besok jalan sih ini CTRA, minimal ke 895 dulu, seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Mungkin nanti bakal ada surprise kayak suku bunga nggak naik dan lain sebagainya. Cuman nggak ada yang tahu. Untuk konfirmasinya harus kita lihat kalau sudah terjadi. Cuman so far saya lihat CTRA flow-nya bagus. Itu untuk CTRA. Lanjut coba kita cek Goto. Nah ini juga masuk di beli asing hari ini Goto. Cuman dia ARB dan masih on track sebenarnya dengan view-nya. Hari ini Goto turun 6,88% dengan candle yang solid dan volume yang cukup besar. Artinya powernya menguat. Nah ini sudah saya peringatkan Goto ini kalau dia sampai jebol 320 view-nya kurang enak. Karena buy structure saat ini ya Goto ini sedang downtrend. Nih, start dari 416 Goto ini udah downtrend karena dia low, lower high, lower low, lower high, lower low. Bahkan ini dia nurut sama resisten become support, support become resisten. Ini enak buat belajar price action ya, walaupun sebelumnya candle-candlenya jelek. Nih, candle-candlenya jelek, tapi kalau kita lihat dia nurut banget. Nah, ini di sini support, breakdown jadi resist. Nah, ini support, breakdown. Nanti ketika dia mantul pasti 320 juga bakal jadi rejectnya dia. Nah, saat ini Goto berada di area support Fibonacci 0,5 itu di 300 dan terlihat masih kuat sellernya. Dan kalau dia tidak bisa bertahan dari 300, next stop dari Goto adalah 270 sampai 264. Saya rasa cakep kalau yang di sini ya, 270 264. Kalau nanti ada perlawanan di sini itu bakal bagus untuk Goto. Tapi kalau dia nggak ada perlawanan di sini, next stopnya di 230 untuk membentuk sebuah higher low. Karena kalau kita lihat ya, walaupun Goto ini menguat dari harga 182 sampai harga Rp400, itu hampir satu bagger bahkan 130% ya. Kalau kita lihat buy structure besarnya dia belum ada higher low seperti itu. Jadi ya either dia bakal lower low atau dia bakal higher low untuk membuat high yang lebih tinggi. Yang jelas selalu batasi resiko aja. Kelihatan kalau ini koreksinya saya rasa sih koreksi bagus untuk Goto ini. Kenapa? Karena pada saat naik dia volumenya gede-gede, tapi pada saat turun volumenya kecil-kecil. Seperti itu. Kita juga bisa tarik VPVR, volume profile. Nah, kita bisa tarik dari sini sampai ke sini. Dan kalau kita lihat volumenya banyak di atas. Oke. Ternyata waktu ditarik VPVR kurang enak ya. Ada potensi ini sedang dalam distribusi di atas. Nanti biasanya bakal diakum dulu di bawah untuk akhirnya breakout. Seperti itu. Untuk view, saya rasa kalau view bagus ya, yaitu tadi dia baru proses bikin higher low. Entah nanti dia mau bikin cup handle atau dia bikin ascending. Misalkan ini 1, 2, terus nanti 3, baru breakout ke atas gitu bisa juga. Atau bahkan cup handle 2 kali doang gitu bisa juga. Yang jelas untuk support sekarang di 300. Tapi kalau kita lihat seller masih kuat, belum ada buyer yang muncul. So, saya rasa untuk support dari Goto ada di 270 sampai 264. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. So far saya rasa masih oke. Tinggal kita lihat dia mau gimana. Dilihat dalamnya, ini juga tidak terlalu oke untuk bandar movementnya agak sulit dibaca. Jadi lebih ikutin TA-nya aja. Dia nurut kok price action-nya. Enak ini bacanya.
untuk TA-nya. Batasi resiko. Itu untuk Goto. Masuk kita ke yang merah-merah hari ini. Kita coba cek si BRMS. Saya pengen bahas deh. Ini karena dia jebol dari supportnya ya, 220. Barangkali teman-teman masih ada yang punya barang, agak kurang enak soalnya. Oke, hari ini BRMS turun 3,6% dengan candle yang solid dan volume yang membesar. Kalau kita lihat sebenarnya volumenya ini tidak terlalu besar. Kita lihat waktu turun volumenya mini-mini. Cuman terlihat kalau belum ada coveran sama sekali. Nah, BRMS kemarin sempat konsol di area 238 sampai 220. Ini ya, 240 sampai 220. Cuman sangat disayangkan BRMS jebolnya ke bawah disertai dengan volume yang lumayan juga. View ini jadi lebih nggak enak karena BRMS sudah patah trennya. Kalau tren awal kan di sini. Cuman kalau kita tarik tren selanjutnya ada di sini dan terlihat dia sudah patah tren seperti itu. Nah, untuk saat ini ada potensi BRMS membentuk sebuah continuation. Misalkan kita pakai ini ya sebagai tiangnya dengan target ada di sekitar 170-an. Kalau dia breakdown 200 seperti itu. Untuk support terdekat sekarang ada di sini sekitar 208 sampai 204. Lalu last supportnya dari 200, atau kita bisa bikin area yang lebih besar aja. Support BRMS adalah di 208 sampai 198. Selama nggak jebol yang 198 saya rasa masih oke. Tapi kalau dia sampai jebol 198, hati-hati karena ada lower low dan dia bisa ke targetnya sekitar 160. Jadi itu batasi resiko aja di area-area itu tadi. Mungkin kalau suka spekulatif buy bisa beli di area support ini. Dilihat dalamnya sebenarnya juga akumulasinya masih bagus, asingnya juga masih bagus untuk BRMS ini. Cuman ya ikutin TA-nya aja karena ya siapa tahu dia mau konsol dulu. Biasanya ya kalau udah bentuknya kayak gini, ini kita harus pakai view yang lebih besar dan harus zoom out. Nanti bakal ketemu jawabannya. Kira-kira kok dia turun padahal tanpa volume, padahal akumulasinya bagus, itu nanti biasanya bakal kelihatan. Nah, ini kebetulan baru agak lemot. Jadi harap bersabar. Oke, kita cek dari monthly. So far terlihat sudah dari Jack kuat ya, shooting star volume besar kalau dari monthly. Walaupun dia belum kena target, agak disayangkan targetnya sebenarnya 350 kemarin BRMS tuh. View terakhir juga yang saya bahas, cuman ya sayang banget dia kesini. Atau dia udah kena target double bottom. Kita coba tarik ya. Ya udah kena target double bottom dan belum ada retest sih. Jadi ya mungkin aja worst case scenario dia bisa retest juga sampai 120-an seperti itu. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, kira-kira di mana dia bakalan retrace? Retracementnya adalah di sini, pas 130 140 itu saya rasa bakal menarik. Tapi nggak tahu juga ya, besok kita lihat aja. Cuma untuk sekarang so far arahnya masih ke bawah, walaupun menarik banget karena volumenya kecil-kecil ya. Cuman kemarin cenderung kena sell on strength aja seperti itu. Di weekly ternyata juga ada divergent di mana harga ke atas indikator ke bawah. So target memang adalah 198. Tinggal kita lihat dia jebol nggak dari 198. Kalau jebol 198 saya rasa bisa dalam, tapi selama nggak jebol dari 198 harusnya sih oke. BRMS bisa mantul lagi. Tapi kalau sampai jebol dari 198 lebih baik batasi resiko. Dilihat dalamnya juga dia juga masih oke, cuman terlihat memang baru mau koreksi dulu. Jadi ya amannya dilihat di 200 sampai 198 dulu. Batasi resiko. Tuh untuk BRMS selanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Kita coba cek kita coba cek BRIS deh, karena tadi kita di agro ngomongin BRIS. Nah, sekarang kita bahas BRIS-nya. Ini juga updatean setelah terakhir kita bahas ya. Oke, hari ini BRIS naik 4,12% dengan candle yang tidak terlalu solid sih. Dengan volume yang besar juga. Terakhir saya bahas BRIS di sini sama kayak agro 12 Juli. Ketika dia breakout, saya bilang jangan dikejar, tunggu higher low-nya. Dan setelah itu BRIS retrace sampai ke area sini. Nah, itu di 0,5 di 1370. Selain itu dia juga kena dari downtrend channelnya. Setelah sebelumnya dia breakout, lalu ini retest. Nah,
Setelah itu breeze mantul dan berhasil higher high dan sekarang dia menguji area 1545. Sayangnya 1545 ini belum dikasih breakout, padahal kalau dia breakout tuh bakal cakep banget karena saya rasa target breeze ada di 1800 kalau 1545 berhasil breakout. Nah, yang pertama dia bisa bikin continuation di sini ya. Ini adalah bullish flag yang dimana sudah breakout bullish flagnya, tapi belum higher high. Ini ya, ini pertama bullish flag. Yang kedua dia juga bisa bikin yang namanya inverted head and shoulder, shoulder kiri, lalu ini head dan ini shoulder kanan. Tuh, memang neckline-nya dari 1535 sampai 1540 yang kalau break tuh bakal cakep. Cuman ini bakalan agak berat karena di sini area kuat ya. Sebelumnya di sini support, breakdown jadi resist, bahkan sampai ke reject dalam. Nah, sekarang bakal dia uji lagi. Tuh, kalau misalkan dia belum berhasil break, barangkali dikasih turun sekali lagi tuh bakal menarik. Nih ya, di support yang sama sekitar 1400-an. Tapi kalau berhasil break ya target saya rasa ke sekitar 1800 untuk si breeze ini. Ini yang saya lihat, yang saya bilang dibandingkan agro, breeze ini kelihatan ada isinya. Karena memang ya kalau dilihat dari bentuknya ini bagus, kayak ada kepentingan untuk menarik harganya. Seperti itu. So batasi resiko aja untuk sekarang, support agak jauh sekitar 1400 sampai 1375. Sedangkan untuk resist ada di 1545 sampai 1525. Seperti itu. Sama batasi resiko aja, kalau breakout dia cakep, kalau jebol ada potensi dia turun sekali lagi. Selama nggak jebol 1370, breeze nggak jelek, arah masih ke atas. Kita lihat dalamnya, nah ini dia ya, akumulasinya bagus, closingnya juga mantap di atas moving average, dan ya cakep. Sooner or later 1800 kayaknya kena sih. Barangkali bigger view-nya dia mau inverted and shoulder, shoulder kiri, ini mau bikin head, lalu shoulder kanan gitu bisa juga. Yang jelas sekarang sedang berjuang di 1540, tinggal kita lihat breakout atau tidak. Tuh, oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.